merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku dan batinku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah
selamanya. Kau tetap Allahku, Allah selamanya. turunin menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu Bapa, menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Menyenangkanmu, 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 senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Sekali lagi, menyenangkanmu, 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 menyenangkanmu,
dalam segala perkara, oh menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada pagi hari ini, baik yang di ruangan ini maupun di rumah atau dimanapun saudaraku berada. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, marilah lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sapa, kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan sudah memelihara, menjagai kami, melindungi kami dalam setiap langkah kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini ya Bapa. Kami penuh sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa memenuhi kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau kekal hingga kekal. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami, Tuhan masih beri kesempatan jemaat GSKI berdatang di tempat ini untuk beribadah kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Naungi kami semuanya oleh Rohul Kudus-Mu Tuhan. Khususnya juga untuk hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Pemain musik, WL, singer, multimedia maupun kameramen. Semuanya Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang sudah mengurapinya Tuhan. Pimpin oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka semuanya melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Erastus Zabdono. Yang Tuhan utus kepada kami Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari tahta Allah yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mengurapinya, Tuhan sudah memberikan hikmat kepadanya Tuhan. Tuhan sudah menyimpan di dalam hati dan pikirannya, mempersiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya Bapa. Jemaat-Mu di tempat ini maupun yang di rumah dimanapun berada ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Kristus. Tuhan membuka mata rohani kami Tuhan, telinga rohani kami Tuhan. Agar kami mengerti, kami boleh memahaminya Bapa. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Karena tanpa pimpinan kuasa Rohul Kudus-Mu Tuhan, mustahil kami dapat melakukan segala yang berkenan kepadamu ya Bapa. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang mulia. Glory bagimu ya Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dan segala keagungan hanyalah bagimu saja ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Gembala Agung, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami tahbiskan ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.
melalui perbuatan, ucapan kami ya Tuhan. Biarlah itu menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami. Layakkan kami Bapa. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya tubuh dan segenap jiwa. Sepanjang waktu hidupku Tuhan, waktu hidupku di mana pun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Sekali lagi kita mau katakan menyembah kepada Bapa. Kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, dimanapun ku berada Bapa. Dengan perbuatan, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan. Dengan sungguh kita katakan, inilah penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dalam roh dan
tubuh dan segenap jiwa sepanjang waktu hidupku. Waktu hidupku dimanapun ku berada, dengan perbuatan dan ucapan. Saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan tulus. Kita katakan dan pikirkan ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dimanapun ku berada. Ku berada, menyembah Bapa dimanapun ku berada. Ku berada, menyembah Bapa. Sungguh kami menyembah-Mu, ya Allah Elohim Yahweh. Kau layak kami tinggikan, Raja yang mulia, Allah Israel, Bapa yang kami puja. Biar semua kami menyembah-Mu, ditinggikanlah nama-Mu, ya Allahku. Hanya Kau yang layak terima pujian kami, Allah yang kudus. Biar semua makhluk memuji-Mu, biar semua yang bernafas memuliakan-Mu, ya Allahku. Kami puji nama-Mu, kami sembah Engkau, haleluya. 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 Terimalah sembah kami, ya Allah yang hidup. Engkau layak kami tinggikan, ya Allahku. Engkau layak kami puja, kami puji. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu, Maha Suci. Kita angkat tangan kita sembah Dia. Engkau layak, Engkau layak, sungguh Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu, Maha Suci. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala
bagimu, hanya layak bagimu, Maha Suci, hanya layak bagimu Bapa, hanya layak bagimu, Maha Suci. Kami membawa hidup kami ya Bapa, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup. Engkau dimuliakan melalui puji-pujian kami. Kami membawa ibadah kami hanya di dalam nama Putramu yang mulia, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam hadiratnya, kita bersuka cita. Mari masuk ke dalam hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Oh, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan dan hormat. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Kita mau katakan, dia girangkanku, karena dialah sumber kehidupan kami Tuhan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya, kita masih tetap memuji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali.
penyertaan Tuhan kepada hidup kita selalu ada dan tetap menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita katakan pada jiwamu, jiwaku, tenanglah. Tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik, meluputkan nyawaku dari maut ngeri, menghapus air mataku. Mari kita katakan, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik. Sebab Tuhan telah berbuat baik, meluputkan nyawaku dari maut ngeri, menghapus air mataku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup, orang salehmu Tuhan. Aku pandang wajahmu, aku pandang wajahmu, mulia anak domba, dan semua umat pilihan, dan semua umat pilihan bermahkota kerajaan-Mu. Mari kita katakan, bagaimana akan ku balas? Akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Aku serukan nama-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Kita katakan, aku boleh berjalan, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup, orang salehmu Tuhan. Aku pandang wajah-Mu, mulia anak domba. Dan semua umat pilihan bermahkota kerajaan-Mu. Bagaimana akan ku balas ya Bapa? Bagaimana akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Aku serukan nama-Mu sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke ujung-ujung bumi.
Kita sediakan waktu kita sebentar untuk kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang akan disampaikan mengenai baptisan air yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022. Dan untuk katekisasi akan diadakan pada bulan Oktober nanti tahun 2022 yang akan ada 4 kali pertemuan. Terima kasih. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini semakin merubah hidup kita, seturut dan berkenan di hadapan Tuhan. Seakan-akan Engkau tidak hadir Tuhan, seakan-akan Engkau tidak ada. Tapi kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang tetap layak kami percayai. Kadang Kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, Kau seperti membisu. Ku menjadi ragu, hatiku bertanya, Tuhan Kau di mana? Tuhan Kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa Kau tinggalkan. Kadang Kau tak nyata, kadang Kau tak nyata. Seakan tiada. Waktu ku berseru, waktu ku berseru, Kau seperti membisu. Ku menjadi ragu, hatiku bertanya, Tuhan Kau di mana? Tuhan Kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa Kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, Kau ajarku dewasa. Segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku dewasa. Kau saya silakan hambanya. Dewasa. Segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah
telah teruji, indah di mata Bapa, indah di mata Bapa, indah di mata Bapa, indah di mata Bapa, indah di mata Bapa. Bapa di dalam surga, taruh perkataanmu di mulut anakmu yang berbicara di belakang mimbar ini. Bapa, kami sungguh membutuhkan nasihat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini saya mau membagikan kebenaran yang sungguh-sungguh dapat mengubah hidup saudara. Mengubah ekonomimu, mengubah kesehatanmu, mengubah rumah tanggamu, mengubah studi dan karirmu, mengubah hidupmu menjadi indah, positif, baik, dan mulia. Saudara, semua kita pasti mengalami, menjalani persoalan. Tidak ada kita yang tidak memiliki masalah. Masalah di sini maksudnya hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang menekan, hal-hal yang mencemaskan, hal-hal yang mengkhawatirkan hidup. Pasti kita memiliki masalah. Dalam perjalanan hidup ini. Dan mungkin sekarang saudara juga sedang ada di dalam masalah. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi saudara. Atas kita, atas orang-orang yang kita kasihi. Dari keluarga sendiri, keluarga besar, sahabat dan taulan yang kita kasihi. Kita tidak tahu. Tetapi pastinya ada persoalan yang mencemaskan, mengkhawatirkan, mengancam, bisa merenggut ketenangan, kesejahteraan kita. Bagaimana kita dapat melewati semua itu, saudara? Bahkan masalah bisa menjadi berkat. Seperti yang kita tahu, sesuai dengan Roma 8 ayat 28 dan 29, masalah bisa mendewasakan kita, mempersiapkan kita untuk dilayakkan masuk kerajaan Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melewati berbagai masalah, persoalan hidup? Satu ini jawabannya. Bawa pulang dan hidupmu akan diubah. Kalimat ini saudara simpan. Hal itu adalah jangan lawan Tuhan. Catat dalam hatimu, jangan lawan Tuhan. Ini bukan kalimat sederhana, saudara. Jangan lawan Tuhan. Saya akan terus menyampaikannya dalam berbagai kesempatan. Karena saya sudah mengalami sendiri dan melihat banyak kehidupan orang. Satu ini masalahnya, jangan lawan Tuhan.
Saudara jangan anggap remeh apa yang saya katakan. Semua kisah-kisah yang tertulis dalam Alkitab akan membuktikan kebenaran ini. Siapa yang lawan Tuhan hancur, dipermalukan, binasa. Mungkin faktanya memang begitu ya. Mungkin faktanya memang begitu. Pada awal orang melawan Tuhan kelihatannya aman. Aman. Tidak masalah. Tuhan dalam kesabarannya memberi kesempatan seseorang untuk bertobat, untuk berubah. Jadi bukan aman, saudaraku. Saya menyampaikan ini bukan karena saya mendengar orang berbicara atau saya membaca buku. Jangan lawan Tuhan. Ini kalimat yang saya temukan. Kalau ada orang juga mengucapkan kalimat ini, pasti Roh Kudus yang sama yang memimpin. Ya. Seingat saya sedang seminar di luar kota. Suara itu tegas sekali muncul di dalam pikiran dan hati saya. Jangan lawan Tuhan. Jadi saya menerima suara itu dan membuktikan kebenarannya dari pengalaman hidup saya. Saya pernah muda seperti kamu, tapi kamu belum pernah tua seperti saya. Saya sudah berjalan dengan Tuhan sejak muda. Bukan untuk dibanggakan, saya cuma ingin membuktikan kebenaran pernyataan ini, saudara. Dari kecil memang Kristen, tetapi puji Tuhan, saudara. Masa remaja saya menuju pemuda saya di Jakarta, saya bertobat. Artinya keputusan untuk menjadi orang baik. Kalau kata pertobatan masih bisa harus ditafsirkan lagi. Yang jelas tekad untuk menjadi manusia baik. Ya, tekad untuk menjadi manusia baik. Menjelang usia 16-17 tahun. Di GPIB Paulus Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Di satu kebaktian kebangunan rohani yang disampaikan oleh dua pendeta yang namanya masih ingat. Yang pertama DF Ukur, kalau tidak salah beliau orang Kalimantan. Yang kedua Bapak Octavianus, Petrus Octavianus. Saya bertobat. Saya ambil keputusan untuk jadi orang baik. Belum kepikir jadi pendeta. Lalu akhirnya jadi pendeta. Jadi pendeta pun nggak langsung jadi pendeta baik-baik, saudaraku. Diproses Tuhan. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Intinya, saya menemukan kebenaran ini. Jangan lawan Tuhan. Dari sekitar 40 tahun yang lalu, atau 43, 45 tahun yang lalu, dalam perjalanan ikut Tuhan, ya, saya menemukan kebenaran ini dari pengalaman hidup. Jadi
sudah benar banget. Rahasia hidup ini, jangan lawan Tuhan. Ke depan saudara menghadapi segala persoalan, problem hidup, pasti kita bisa melewati asal kita tidak melawan Tuhan. Jangan sombong. Nah, saudara mulai bertanya, apa sih melawan Tuhan itu? Kan gitu, saudara. Apa sih melawan Tuhan itu? Saudara pasti pernah nakal. Mau masih waktu remaja, muda, atau sudah tua, nakal. Saya juga pernah nakal. Nakal artinya kita itu tidak peduli perasaan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan itu orang yang tidak peduli perasaan Tuhan. Jadi orang yang tidak melawan Tuhan, orang yang memperdulikan Tuhan dengan menjaga perasaannya. Bagaimana Pak kita bisa menjaga perasaan Tuhan? Tidak mudah. Ini sulit saudaraku. Ini sulit. Saya berkali-kali mengatakan mencari uang lebih gampang dari mencari Tuhan. Kok bisa Pak? Kita bisa Pak datang ke gereja berdoa kan gampang. Kalau cari uang berat Pak sekarang. Ya, kompetitor banyak, persaingan banyak. Ruang, kesempatan, pekerjaan makin sempit. Yang punya modal saja belum tentu bisa menjalankan uang, apalagi tidak punya modal. Oh oke, ya. Oke. Tapi saya beritahu kepada saudara, dimanapun, di ujung langit manapun, banyak orang tidak bertuhan pun hidup. Amin. Tidak bertuhan pun hidup. Karena Tuhan memelihara semua makhluk dengan cara yang ajaib. Di tengah-tengah persoalan ekonomi, krisis ekonomi global, kita hampir tidak pernah mendengar kisah orang mati kelaparan. Tidak pernah. Kecuali di beberapa daerah yang betul-betul mengalami paceklik kekeringan seperti Ethiopia waktu itu. Dan beberapa wilayah lain. Pada umumnya tidak. Orang masih bisa hidup. Amin. Anda masih bersama saya? Tetapi mencari Tuhan bukan hanya berarti saudara datang ke gereja tuh menemukan Tuhan. Orang yang menemukan Tuhan itu orang yang mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Yang di dalam kesempatan ini saya jelaskan dengan sudut atau perspektif menjaga perasaan Allah. Mudah saudara kalau hanya beragama, bahkan menjadi orang yang berperilaku baik, itu orang-orang non-Kristen pun dapat melakukan. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan sehingga perasaan kita nyambung dengan perasaan Tuhan. Dan kita mengerti apa yang Allah tidak sukai dan apa yang Allah sukai. Saudara kalau hidup bersama dengan seseorang, sekarang dengan suami istri, saudara kan makin tahu apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Dan tentu manusia yang baik akan berusaha melakukan apa yang dia sukai dan tidak melakukan apa yang membuat dia tersinggung. Demikian pula dengan sahabat atau teman yang bersama-sama hidup bersama. Kita makin hari makin tahu karakteristiknya, wataknya, sifatnya. Dan kita tahu apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai.
Dan kalau kita sahabat yang baik, kita tidak melakukan apa yang bisa menyinggung, melukai perasaannya. Tapi biasanya suami istri itu heran ya, di mana-mana ya. Ini keluhan wanita ya. Suami saya itu Pak baik sama orang, kalau sama saya nggak baik. Betul nggak? Loh, yang bilang betul ibu-ibu ya. Tapi kalau pria bilang gini, Pak, istri saya itu mempercantik diri untuk orang lain, tapi tidak mempercantik diri untuk saya. Kalau keluar dandan rapi, di rumah maskeran, jengkol dan pete, dasternya 2 minggu nggak dicuci. Ada yang salah yang saya ngomong? Enggak ya? Oh kadang-kadang. Dibela Bapak ya. Kadang-kadang. Padahal lebih sering ya Pak. Oh. Ada wanita yang berkata begitu. Suami saya Pak kalau dengan orang baik. Dengan saya enggak. Dia bisa bikin lelucon, joke-joke. Orang ketawa. Tapi kalau di rumah Pak, galak. Oh iya benar juga. Oke. Saya cuma mau berkata bahwa kita lewat berjalan bersama mengenal perasaan orang yang dekat dengan kita. Ya, kalau itu pasangan suami istri tahu apa yang suami suka, apa yang suami tidak suka, apa yang istri suka, apa yang istri nggak suka. Nah itu pada waktu menikah baru diuji kesetiaannya. Ya, waktu pacaran apa yang dia nggak suka tidak kulakukan. Apa yang dia suka kulakukan. Begitu dapat, teruskan deh. Iya, ada wanita-wanita yang kalau belum menikah nunduk banget gitu. Begitu menikah, nanduk. Tapi di sini nggak ada, ya, nggak ada yang ngaku. Ya, oke. Fakta-fakta hidup di masyarakat. Di mana-mana ada. Termasuk di sini. Tapi kita mau belajar untuk berubah. Belajar berubah. Tuhan, aku mau berubah. Ya. Nanti kalau sudah makin tua, Bapak Ibu belajar kebenaran, hidup ini singkat, kita berkemas-kemas, itu baru bisa. Baru bisa kita mengerti itu, ya, bisa mengerti itu. Oke. Dengan Tuhan juga begitu, Saudara. Harus terus dalam pergaulan. Gampang menemukan Tuhan kalau hanya di gereja, berlutut, menyanyi. Saya lakukan tiap hari. Saya lakukan. Bahkan semalam jam 12:10 pun atau sekitar jam 12 lewat, saya masih berlutut. Jam 3 udah bangun. Makanya tadi waktu berdiri ngantuk saya. Saya begini-begini. Sekarang udah gak ngantuk. Apalagi lihat muka Pak Ferry, Pak Saptori. Semangat. Oke. Bergaul terus. Dalam perjalanan waktu yang panjang dan serius, kita baru bisa menemukan perasaan Allah. Kalau hanya kebaktian, doa, itu mudah. Harus punya tekad yang kuat, menyentuh Allah. Dan ternyata untuk menyentuh Dia, saudara, kita harus melepaskan semua kesenangan.
Sebab kalau kita masih punya kesenangan, kita menjaga perasaan kita sendiri. Kita mencari kesenangan kita sendiri. Pasti kita akan masih mudah tersinggung. Kalau terlukai, kita pasti marah, dendam. Karena kita masih aku sentris atau egosentris. Kalau nama saudara siapa ya? Saya pinjam nama. Oke, nama saya saja sendiri. Erastosentris. Belum Tuhan sentris. Tidak melawan Tuhan itu tidak mudah, saudara. Karena sesuai dengan umur rohaninya, umur rohani seseorang, dia dituntut untuk mengerti perasaan Allah dan melakukan apa yang tepat seperti yang Allah kehendaki. Kalau masih kanak-kanak rohani maksudnya baru menjadi Kristen atau masih muda secara umur biologis, ya, Tuhan bisa maklum. Seperti anak-anak kita masih kecil, dia tidak mengerti perasaan orang tua. Mau-maunya. Kalau dia punya mau mesti dituruti. Dia nggak ngerti perasaan orang tua. Kan ada anak-anak yang begitu dan banyak ya saudara. Ya apalagi kalau anak yang punya gen buruk ya. Minta sesuatu nggak diberi, di depan umum sengaja demo. Nangis teriak. Wah, gulung-gulung kayak pisang molen. Orang tuanya sampai malu, lalu setelah malu, ya deh, kau minta apa? Ya udah, ya udah diberi. Wah, lain waktu dia bikin hal yang sama, disandera itu orang tua. Bentur-benturkan kepalanya di tembok. Loh ini benar. Sampai ada anak pernah berkata, saya bunuh diri loh nanti. Loh, ngerti? Saya bunuh diri loh. Loh ngancam orang tua masih SD. Nggak ngerti perasaan orang tua. Tapi enggak apa-apa masih kecil. Ya tadi saya cerita begitu yang ekstrim. Yang ekstrim saudara. Yang enggak ekstrim juga banyak saudara. Pokoknya enggak mau ngerti perasaan orang tua aja. Orang tua maksudnya baik, anak-anak menilainya tidak baik. Ya, suruh belajar bagi dia siksaan. Ya. Kalau gamenya diambil orang tua, hanya boleh Sabtu Minggu. Wah dia mikir jahat orang tua. Ya, lihat. Tetapi orang tua sering biar sajalah masih anak-anak. Belum lagi kata-kata yang tidak patut diucapkan anak-anak ya. Orang tua tidak bisa membiayai anak. Aku menyesal dilahirkan oleh orang tua ini. Ngerti saudara? Anda pernah dengar-dengar yang begini kan? Tidak ngerti. Aduh, orang tuanya biru. Berkelahi sesama anak. Ya kalau masih kecil kan berkelahi, nggak mau ngalah. Dia nggak mau tahu perasaan orang tua. Tetapi diharapkan dia makin dewasa. Orang tua mengharapkan anak mengerti perasaan orang tua. Orang tua mengharapkan anak-anak bisa dewasa, menolong adiknya atau kakaknya yang kekurangan, memperhatikan orang tua, hati-hati dalam bicara kepada orang tua, jangan melukai atau menyinggung. Nah, kalau dia bertumbuh dewasa, ini bicara soal dewasa mental, ia menjadi anak yang menjaga perasaan orang tua, saudara. Ribut soal warisan, anak yang baik berkata, ya sudah mama, ya pap, kasih saja, kakak mau ambil lebih banyak, silahkan. Jaga perasaan orang tua. Ya. Demikian pula Tuhan. Dulu kita maunya Tuhan memberkati kita, keingin kita dituruti, kalau ada masalah cepat selesai.
Tapi makin hari Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang sering kita tidak mengerti. Kenapa terjadi ini? Mengapa harus mengalami ini? Kenapa ada masalah ini? Nah, ketika kita mulai dewasa, kita harus mencari wajah Tuhan lewat doa, puasa, ya, mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, ke gereja. Kita melekatkan hati kita dengan Tuhan. Dan Roh Kudus pasti menolong kita. Bagaimana melekatkan hati kita kepada Tuhan makin dalam. Ya, makin dalam hidup di hadirat Allah. Kita makin mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Bahkan kita mengerti rencana-rencana Allah bagi masing-masing kita. Yang pasti setiap kita beda. Setiap kita beda. Masing-masing kita didesain Tuhan dengan keadaan khusus. Dan Tuhan mempercayakan rencananya untuk kita penuhi atau kita genapi. Jadi tidak melukai hati Tuhan itu bukan hanya menjadi orang yang baik, tidak melanggar hukum. Agama lain juga mengajarkan itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki, kita mengerti perasaannya, mengerti pikirannya, saudaraku. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi jangan menjadi kurang dalam memburu Tuhan atau mencari Tuhan. Kebaktian seperti hari ini, hari Minggu ibadah raya, ikut. Ikut. Nanti ada kebaktian doa, ikut. Jam 5, tidak ada doa kan ya Pak David? Tidak ada doa kan? Jam 5 pagi. Nah, ikut saya. Ikut Truth ID. Ikut saya doa. Setiap pagi jam 5. Tidak pernah absen, saudara. Jadi kalau pura-pura suci, pura-pura benar, nggak mungkin. Bukan mau bela diri. Orang hidupnya tidak benar, tidak mungkin betah doa. Nanti hari Senin kita doa puasa sampai Jumat. Sudah ada yang curi start hari ini. Ya. Saya termasuk yang sudah curi start. Jadi kasih minum, maaf nggak bisa minum. Kenapa sih? Karena kita membutuhkan dia. Kita mau melekat, mau mendekat. Sehingga kita mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Dan menuruti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Dari perkara-perkara kecil sampai perkara besar. Apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita untuk kita penuhi. Saya khawatir Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang sampai hari ini tidak pernah menemukan sebenarnya apa rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara punya rencana sendiri dan saudara sudah penuhi. Sekolah, menikah, punya anak, membesarkan anak, itu standar umum. Dan saudara sudah berjuang untuk itu dan memenuhinya. Tapi apa maksud Tuhan secara khusus untuk hidup kita masing-masing? Saya tidak katakan salah ya, studi, karir, menikah, punya anak. Tidak salah. Tetapi apa spesifikasi, kekhasan, kekhususan masing-masing individu kita? Yang harus kita penuhi. Pasti ada. Nah, saya khawatir Bapak Ibu ada yang belum pernah menemukan itu. Apalagi kalau orang yang pikirannya duit terus. Duit terus. Kalau Anda berkata cari Tuhan itu gampang. Cari duit sulit. Serakah pasti kamu.
Karena kamu tidak pernah puas dengan sejumlah uang. Paham maksudnya? Sukar karena kamu banyak. Sudah punya 5 mau 10, udah punya 10 mau 15, udah punya 15 mau 30, udah punya 30 mau 50. Jadi sukar. Tapi kalau saudara prinsipnya asal dan makan pakaian cukup, jadi nggak sukar. Paham saudara? Nah kalau saudara memahami mencari Tuhan hanya ke gereja, berdoa dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Apakah Tuhan merasa kita itu mengerti perasaannya? Apa Tuhan merasa bahwa kita menghormati Tuhan dengan mau mengerti rencananya untuk kita penuhi dalam hidup? Jangan anggap sepele apa yang saya katakan. Anda tidak mengerti kehendak Tuhan dan tidak melakukannya, Anda melawan Tuhan. Kemudian Anda tidak mengerti apa yang Allah rencanakan. Sehingga saudaranya hidup untuk memenuhi rencanamu sendiri. Engkau melawan Tuhan. Oleh sebab itu dengan kegentaran kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan mumpung aku masih hidup. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Sesuci-sucinya. Sekudus-kudusnya. Tak bercacat, tak bercelah. Setelah itu baru saudara akan naik ke tingkat berikut. Memahami atau mengerti. Apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita untuk kita penuhi. Katakan amin. Anda boleh tepuk tangan untuk kebenaran ini. Memenuhi rencana Allah. Jangan saudara bayangkan harus menjadi pendeta atau aktivis. Hal-hal sederhana yang mungkin dipandang sepele oleh orang lain. Tetapi itu berarti bagi Tuhan. Ada orang yang saudara harus lawat. Bukan harus memberi uang. Tapi sepatah dua patah kata yang Anda harus ucapkan. Kepada orang yang saudara harus memberikan perhatian. Kepada orang lain di mana saudara bisa menyaksikan kehidupan sebagai anak Allah yang bisa mengubah orang itu. Itu saudaraku. Anak saya di Melbourne. Dia bertemu dengan berbagai bangsa di situ. Termasuk orang-orang dari luar negeri yang hidupnya bebas. Wanita cantik-cantik tapi free sex. Dia bicara dengan anak saya. Saya sudah bergaul atau sudah hubungan badan dengan pria sampai sekitar hampir 20, pokoknya belasan orang. Umurnya masih 17, 18, 19 tahun sampai 22 tahun. Anak saya ditanya, kamu berapa kali? Anak saya bilang, saya belum pernah. Hah, mosok? Nah karena anak saya dilatih untuk hidup memperhatikan orang, ini bukan mau pamer ya. Bukan untuk pamer, biasa memperhatikan orang. Ya, kalau di sana kan individualistis. Tapi kita orang Indonesia lihat orang tidak tahu alamat, bingung, dia bimbing, dibawa ke alamat. Dia ketemu orang di bus yang bingung nggak tahu pulang kemana, ditemenin sampai di kampus. Anak teman-temannya dari luar negeri yang bahasa Inggrisnya masih berantakan, dia bantu. Jadi nggak langsung pulang ke dormitory atau asrama, dia bantu dulu baru pulang. Sampai teman-temannya bilang, kok lain ya orang ini. Dia cerita sama teman-temannya yang lain, orang yang dibaikin ini. Akhirnya di satu kelas, dia ada yang bawa masker, bawa makanan, bawa coklat. Mau say hello. Lalu kasih. Tapi bukan itu yang saya mau ngomong. Teman-temannya bilang, teman-temannya mau jalan-jalan kemana, dia siapin mobil. Kebetulan anak saya kenal seorang bernama George yang punya mobil, udah tua. Saya waktu ke Melbourne ya saya titip. Nah ini diantar sama George. Jadi teman-temannya bilang kok orang bisa baik begini. Dia cerita begini.
Di negara saya ditawari untuk jadi Kristen. Untuk apa jadi Kristen? Ya memang kalau negara makmur untuk apa? Saya enggak mau. Untuk apa jadi Kristen? Tapi saya bergaul dengan kamu. Saya bertanya, mengapa saya enggak jadi Kristen? Dia tahu ternyata ini anak pendeta. Dia lihat di YouTube. Dia tahu ini penyanyi. Kalau dulu kami berkata, untuk apa jadi Kristen? Sekarang kami mau ngomong, mengapa kami nggak jadi Kristen? Nah saudara, itu yang tadi saya berkata, ada orang-orang yang saudara harus menyaksikan hidup kekristenan saudara. Mungkin tidak harus uang beberapa ribu, tapi tetangga ketika mengatakan, Bu ada bawang merah enggak? Lagi habis nih masak. Oh ada, dibawa. Udah Bu sama sendiri, enggak usah saya anter. Anda tahu enggak? Bawang merah 3 siung ya istilahnya. Itu punya nilai tertentu. Waktu anak dia jatuh, Anda bawa obat merah, lari-lari Anda taruh obat merah di lukanya. Anda tuntun, sementara mamanya lagi sibuk ngurus adiknya yang kecil, lagi rewel, Anda yang tuntun. Anda tahu nggak kesempatan ini Tuhan sediakan. Tapi kalau Anda biasa egois, jebret jatuh, Anda pura-pura sembunyi. Obat merah untuk anakku, kalau gua kasih dia, ntar anakku jatuh, pakai obat apa? Obat biru. Hah, Anda ngerti nggak? Karena emang terbiasa egosentris. Nanti ada masalah-masalah lain, sudah ribut. Tetangga datang berkata, Pak, itu Bapak punya mangga, daunnya memenuhi halaman saya. Bikin kotor, maaf, suruh pembantu, tolong disapu halaman tetangga. Anda nggak mau kata, urusan apa gua? Omelin tuh mangga. Orang saya nggak ngotori. Nah, kita sapu. Begitu mangga banyak, Anda ambil, Anda berikan tetangga. Karena hati Anda biasa teosentris. Ini contoh sederhana. Banyak hal besar lagi. Sampai saudara bisa mempertaruhkan hal-hal besar. Tenaga, uang, harga diri, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mempertaruhkan itu. Tenaga, hidup, nyawa, harga diri di kayu salib. Begitu kita bisa memenuhi rencana Tuhan untuk hal sederhana, kita naik terus. Kita efektif untuk Tuhan memberkati lebih banyak orang. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jangan lawan Tuhan. Saudara berkata, oke deh kita nggak lawan Tuhan. Lalu apa itu tidak lawan Tuhan? Ini saya jelaskan. Lekatkan dirimu pada perasaan Tuhan. Pahami perasaannya. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan melukai hati Tuhan. Bahkan jangan sampai membuat hati Tuhan tidak nyaman. Katakan amin. Ikuti. Saudara, betapa beruntungnya kalau kita bisa dengan Tuhan makin cun. Istilah saya makin kerek. Dan kita tahu apa-apa yang dapat melukai hati Tuhan dan apa yang tidak melukai Dia. Dalam hidup keseharian kita, ada kata yang tidak patut kita ucapkan, jangan ucapkan. Tadi lagu pertama itu, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kurenungkan dan pikirkan. Terus, ruang ibadahku, setiap, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Minta maaf tidak muncul lagunya karena kata Pak David lagi bermasalah.
Nggak apa-apa. Yang sering kebaktian, apal juga tadi. Sebagian saudara kan nyanyi, saya dengerin. Oh, berarti sering. Saya teruskan, saudaraku. Ini pilihan. Anda tidak boleh mengalir saja dengan keadaan. Tidak boleh. Anda harus putuskan. Aku memutuskan untuk tidak melawan Tuhan. Harus diputuskan. Dan keputusan ini harus disertai dengan tindakan konkret. Ubahlah rutinitas hidupmu. Kalau biasa bangun siang, bangunlah pagi berdoa. Biasa lihat-lihat film tontonan yang mestinya tidak perlu kita lihat. Jangan lihat lagi. Jangan bergaul dengan orang yang membuat saudara rusak. Orang-orang yang tidak takut Tuhan. Rubahlah rutinitasmu. Begitu saudara mengambil keputusan untuk tidak melawan Tuhan dan mengikuti apa yang saya sampaikan ini tadi, saudara akan dibimbing Tuhan. Bagaimana makin melekat dengan Tuhan, mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan lebih sungguh-sungguh, saudara. Seperti yang saya katakan di awal khutbah ini, hidup saudara akan diubah. Saya juga menemukan mutiara ini dan berusaha untuk mengamalkannya dalam hidup. Ke depan, saudaraku, yakin apapun yang terjadi, kita aman di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan lawan Tuhan. Sekarang hidup kita harus kita penuhi untuk mencari Tuhan. Se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya. Jangan mendengar apa yang tidak perlu kita dengar, jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Dengar firman, saudaraku. Datang ke gereja, ikut doa. Seakan-akan kita sudah mau mati minggu depan atau besok. Lakukan itu supaya hati kita makin melekat dengan Tuhan dan kita mengerti perasaannya. Apalagi kalau kita sudah usia di atas 45 tahun, di atas 50 tahun. Tuntutan Tuhan untuk kita tentu jauh lebih tinggi dibanding tuntutan Tuhan kepada orang-orang Kristen yang masih baru atau dalam usia biologisnya masih muda. Jangan kita sudah umur 50-60 tahun, tapi standarnya masih 15-20 tahun. Jangan anggap sepele apa yang saya katakan. Anda biarkan ini lalu saudara berkata mengalir saja. 5 tahun, 10 tahun, keadaan Anda akan makin memburuk. Sampai pada tingkat Anda tidak bisa diperbaiki lagi. Saya tahu sudah punya persoalan keuangan, mungkin masalah hukum, masalah anak, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Kalau kita tidak melawan Tuhan, kita bisa melewatinya. Tuhan pasti mengistimewakan kita. Allah bisa membedakan orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan yang tidak menghormati Tuhan. Allah bisa membedakan. Allah merasa. Ini penting. Anda nggak pernah peduli sebagian saudara. Apa perasaan Tuhan terhadap diriku? Apalagi yang masih berangasan anak-anak muda begini. Yang muda yang mana nih? Udah tua juga. Yang masih emosian, berangasan, temperamen. Nggak mengerti, tidak mau mengerti perasaan Tuhan. Gua mau marah-marah. Gue mau kesel-kesel. Saya mau ngomong apa? Ngomong. Gue mau beli apa? Beli. Gue mau lakukan apa? Gue lakukan. Terus menerus begini. Nggak pernah bisa berubah. Kalau masih remaja mungkin bisa berubah. Umur 30 tahun ke atas masih model begini. Nggak akan berubah. Sampai mati dia nggak akan berubah. Apalagi seusia kita ini Pak. Tua-tua kalau marah. Gue bunuh lo. Buset.
Ya kan? Kalau marah dikit, wah hajar loh, buset. Ini umur 60 tahun. Umur biologis 60 tahun. Tapi mentalnya 15 tahun. 20 tahun. Seperti anak remaja atau pemuda. Nah, ini berkat Tuhan untuk saudara pagi ini. Jangan lawan Tuhan. Supaya nggak lawan Tuhan, bagaimana? Mendekatkan diri. Menyatu perasaan dengan Allah. Mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Dan memahami rencananya. Jika kita melakukan kehendak Tuhan dari perkara-perkara kecil setiap hari, Allah akan tunjukkan rencana-rencana besarnya. Pasti ada proyek-proyek yang Tuhan berikan. Dan Anda kalau sudah mulai melakukan proyek Tuhan, kalau saudara sudah mulai melakukan proyek Tuhan, saudara rindu bertemu Yesus. Baru ada kerinduan bertemu dengan Yesus. Kalau enggak akan. Enggak pernah. Banyak saudara tidak merindukan bertemu Tuhan karena Anda tidak pernah melakukan apa yang Dia kehendaki. Rencananya untuk Anda penuhi. Saya ngomong ini juga untuk diri saya, saudara. Udah, cukup itu aja. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui Bapa di surga. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku. Lema sehabatak himar sandara kata siu. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Singgir saja, lembut saja. Saya sering ketemu beberapa saudara waktu doa pagi. Doa pagi di GSKI Kebon Jeruk. Saya lihat Scott. Istrinya. Saya bilang kepadamu Scott, kalau kamu mencari Tuhan seperti ini dan hidupmu benar, kamu jujur, hidup suci, kamu akan lihat anak-anakmu diberkati luar biasa di hari esok. Kamu mungkin bukan orang berhasil secara ekonomi atau karir, tapi anak-anakmu akan jadi orang-orang hebat. Pegang ucapan saya ini demi nama Tuhan. Jangan lupa kita sudah dipilih Tuhan. Teruskan perjuanganmu untuk mencari Tuhan. Pak Cipto, Pak James, Rika anakku, Remi, Kolim Sohates, Hankar Salata Pasia. Kamu orang-orang yang pernah dipilih untuk melayani Tuhan. Jangan lupa anakku, kau masih punya kesempatan untuk berkarya. Di mana Sri, istri Pak Yulus More, adikku. Teruskan perjalananmu mencari Tuhan. Kamu lihat hidupku sejak puluhan tahun lalu. Saya bukan orang hebat, tapi saya orang nekat yang belajar bangun dari kejatuhan, dari kekurangan dan kelemahan. Lama sihota pakasia harsanda makasapatoski. Ayo nak bangkit lagi. Temukan panggilanmu. Jangan hanyut terbawa nasib dan kau berkata, memang keadaan kami seperti ini. Salah nak. Allahmu besar. Yahweh itu besar. Hamaseas.
Songsong masa depanmu dengan iman. Penurutan terhadap kehendak Allah. 5 sakata. Pasti tepu yang sudah memulai kesetiaanmu sejak puluhan tahun. Tetap sampai engkau menutup mata. Masuk rumah Bapa dan dimuliakan bersama Yesus. Jelas Pak Saptori, ini abang saya yang pasti suatu hari akan bersama dengan saya di surga. Waktu beliau sakit dan saya diberitahu harus berkunjung karena Pak Saptori tinggal beberapa hari, sudah saatnya mau meninggal. Saya katakan belum, dia harus pulang. Saya tidak besuk. Saya bilang Pak Saptori harus pulang. Dan Anda tahu sekarang beliau berdiri di sini. Berapa banyak orang yang minta saya datang. Ini terakhir nunggu lihat muka Pak Eras baru meninggal. Saya bilang tidak. Belum. Dia harus pulang dulu. Dia harus diperdatam. Ketemu saya. Dalam nama Yesus. Ini rumah kita. Kita memulai dengan air mata di sini. Kita akan teruskan sampai kita pulang ke surga. Keluarga Dubatonis yang menjadi WL, salah satu putrinya. Setia terus kalian dengan suamimu dan keluargamu. Kamu akan melihat Allah membedakan keluarga Huwai. Ngerti nggak Pak Yosef Huwai orang baik yang telah menabur pelayanan. Samahatasi kotaranasi shimdakamasia. Jangan melawan orang tua. Jangan melawan Tuhan. Bahaya. Himar sastos. Engkau telah melihat bukti orang yang melawan orang tua. Celaka. Ada nama-nama yang tidak saya sebut. Tetapi pesan ini cukup untuk semua di sini. Cukup. Lepas tias. Pegang tanganku. Mari Pak David. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, pegang tanganmu, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pesan dan nasihat-Mu. Mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami Tuhan. Betapa kami harus tunduk, taat dan setia kepada Tuhan. Peringatan Tuhan bagi kami untuk kami tidak melawan Tuhan. Yang harus diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap gerak langkah hidup kami, setiap tutur kata kami, harus kami mencerminkan kamilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kamilah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan setiap saat. Ya Bapa, tolonglah kami. Kami
Kami masih jauh dari kesempurnaan. Banyak hal yang harus kami ubah. Proses kami terus. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Gembala Senior kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuhan mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, yang menyampaikan persembahannya bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pagi ini dalam tangan Tuhan. Seminggu ke depan kami menjalankan ibadah, menjalankan pekerjaan kami, rutinitas kami masing-masing Tuhan. Pekerjaan kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohonkan berkat bagi kami semua Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita menerima berkat. Segala berkat dari Allah Bapa, berkat jasmani, berkat rohani, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, bimbingan dalam setiap hidup langkah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.